Halo teman-teman, sahabat YoJB. Kalau ngomongin Islam di Eropa, biasanya kita langsung inget sama Spanyol, Andalusia, Granada, atau Cordoba. Tapi ternyata, jejak Islam juga ada di Portugal, teman-teman. Negara kecil di ujung barat Eropa, yang sekarang dikenal sebagai tempat kelahiran sang legenda, Cristiano Ronaldo. Portugal dulunya pernah menjadi bagian dari peradaban Islam yang sangat megah banget. Kalian mau tahu kisahnya kayak gimana? Yuk, sini, Pak Imin jelasin. Ceritanya dimulai pada tahun 711 Masehi. Ada seorang panglima muda kekhalifahan Umayyah dari Afrika Utara. Namanya Torik bin Ziyad. Beliau nyeberangin Selat Gibraltar, terus masuk ke semenanjung Iberia, wilayah yang sekarang menjadi negara Spanyol dan Portugal. Nah, dalam waktu yang singkat, sebagian besar wilayah ini berhasil dikuasai oleh pasukan Muslim. Nama besar yang lahir dari wilayah ini adalah Al-Andalus. Dan kalian jangan salah teman-teman, Al-Andalus bukan soal Spanyol aja, tapi juga mencakup wilayah Portugal. Waktu itu tuh, banyak kota di Portugal yang tumbuh pesat di bawah pengaruh Islam. Contohnya ada kota Lisbon yang dahulu dikenal dengan nama Al-Usbuna. Bayangin teman-teman, Lisbon yang sekarang sudah rame banget, dulu juga sudah menjadi pusat perdagangan, pelabuhan yang penting, sampai menjadi pusat kebudayaan Muslim. Ada masjid-masjid yang megah, pasar-pasar yang hidup 24 jam, serta benteng-benteng yang menjadi saksi betapa kuatnya pengaruh Islam di sana. Namun bukan cuma Lisbon aja teman-teman. Ada juga kota Silves, Faro, Coimbra, dan Évora. Semuanya itu sempat menjadi pusat pemerintahan dan pendidikan. Bahkan beberapa kosakata bahasa Portugal sampai sekarang nih masih ngikutin akar bahasa Arab. Misalnya kata azaite yang artinya minyak zaitun itu berasal dari kata Arab azait. Kata alkohol yang artinya alkohol juga berasal dari bahasa Arab alkuhul, dan masih banyak lainnya teman-teman. Waktu Islam berkuasa, masyarakat hidup dari pertanian, perdagangan, dan juga ilmu pengetahuan. Sistem irigasi yang mereka bawa telah membuat tanah di Portugal itu subur dan sangat produktif. Orang-orang Muslim juga membawa ilmu astronomi, matematika, kedokteran, sampai filsafat. Dari sini, Eropa Barat belajar banyak hal yang akhirnya menjadi fondasi kebangkitan mereka di zaman yang akan mendatang. Kalau ngomongin seni dan arsitektur, gaya khas Islam juga masih kelihatan sampai sekarang loh teman-teman. Gaya lengkung tapal kuda, ukiran geometris, dan taman-taman dengan air mancur, semuanya itu masih bisa kalian temukan di beberapa kastil tua di wilayah Algarve, Portugal Selatan. Jadi meskipun masjid-masjidnya sudah lama berubah fungsi, nuansa Islam tetap membekas di dinding-dinding sejarah. Sayangnya teman-teman, semua kejayaan itu nggak bertahan selamanya. Datanglah masa yang disebut Reconquista, sebuah gerakan panjang kerajaan-kerajaan Kristen buat ngerebut kembali wilayah Iberia. Pada tahun 1147, kota Lisbon jatuh ke tangan Raja Afonso pertama dengan bantuan pasukan salib. Perlahan-lahan, kota-kota lain di Portugal juga ikut jatuh teman-teman. Sampai akhirnya, pada tahun 1249, seluruh wilayah Portugal telah lepas dari kekuasaan Muslim. Setelah itu, nasib umat Islam di Portugal menjadi sangat rumit. Banyak di antara mereka yang pindah ke Afrika Utara. Sebagian lagi terpaksa masuk menjadi agama Kristen atau menjadi Morisco, orang Muslim yang pura-pura menjadi Kristen supaya bisa bertahan hidup. Identitas Islam semakin lama semakin memudar. Tapi meskipun begitu, budaya, tradisi, dan bahasa yang pernah mereka tinggalkan tidak akan pernah hilang. Saat ini, kalau kalian jalan-jalan ke negara Portugal, terutama ke kota Lisbon, kalian masih bisa merasakan sedikit nuansa Islami.
nama tempat yang berakar dari bahasa Arab, makanan dengan sentuhan khas Mediterania, sampai teknologi pertanian kuno yang masih dipakai. Bahkan di kota Lisbon, sekarang ada masjid besar yang dikenal sebagai nama Centro Islamico de Lisboa, sebuah masjid besar yang menjadi pusat aktivitas umat muslim modern di negara Portugal. Komunitas muslim di negara ini sekarang memang kecil, teman-teman. Ya, sekitar puluhan ribu orang aja. Kebanyakan dari mereka bukan keturunan asli dari era Al-Andalus, melainkan imigran-imigran dari negara Mozambik, Guyana Bissau, India, Pakistan, dan Bangladesh. Jadi, Islam di negara Portugal hari ini lebih kayak babak baru, bukan kelanjutan langsung dari masa lampau, tapi tetap menjadi bagian dari identitas multikultural di negara ini. Kalau ditarik kesimpulannya, Islam di Portugal memang pernah berjaya selama sekitar 450 tahun, lalu hilang akibat Reconquista. Tapi jejaknya masih kerasa sampai sekarang. Dari bahasa, seni arsitektur, sampai cara orang Portugal hidup. Ini menjadi bukti kalau peradaban Islam pernah berdiri megah di ujung barat Eropa, sejajar dengan pusat-pusat peradaban besar lainnya di dunia ini. Dari sini kita juga bisa belajar bahwa sejarah bukan cuma soal siapa yang menang atau kalah, tapi juga soal warisan yang ditinggalkan buat generasi setelahnya. Warisan Islam di Portugal mungkin gak sebesar di negara Spanyol, tapi tetap menjadi bagian penting dari mozaik sejarah Islam dunia. Jadi bagaimana? Menarik kan? Kalau ternyata Lisbon yang sekarang jadi kota modern dan indah, dulunya punya kisah panjang sebagai kota muslim yang bernama Al-Usbuna. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat kita ya teman-teman. Kalau Islam pernah hadir, berjaya, dan meninggalkan jejak yang abadi di tanah Portugal. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silahkan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan